Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Nora hari ini. Miss Nora harapkan kamu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat meskipun hari ini kita masih belajarnya dari rumah. Oke, kamu mungkin sudah tidak sabar ya untuk mengikuti pembelajaran kita untuk hari ini. Baiklah, kita untuk mempersingkat waktu ya, kita nggak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja belajar untuk hari ini. Pelajaran tematik D masih di subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Oke, kamu bisa buka bukunya ya. Halaman 72. Sudah? Nah, kita perhatikan yang ayo membacanya. Bacalah teks pendek berikut. Lano maju ke depan kelas. Lano menceritakan pengalaman berliburnya di depan teman-temannya. Lano bercerita dengan bersemangat. Teman-teman Lano mendengarkan dengan baik. Lano telah mendapatkan haknya untuk didengar ceritanya. Teman-teman Lano telah melakukan kewajiban dengan mendengarkan cerita Lano. Nah, itu tentang hak dan kewajiban ya. Hak anak di sekolah adalah salah satunya adalah mendapatkan hak untuk didengar, pendapatnya kah atau ceritanya kah ya. Dan kewajibannya juga salah satunya adalah mendengarkan temannya ketika menyampaikan sesuatu ya, mendengarkan dengan baik. Oke? Itu adalah salah satu dari hak dan kewajiban seorang anak di sekolah. Nah, yang ayo diskusinya itu kita lewatkan saja. Kita langsung masuk ke yang ayo lakukan di halaman 73. Sudah? Kita perhatikan. Saat belajar di kelas, setiap anak memiliki hak dari guru, teman-teman, dan lingkungan kelasnya. Setiap anak juga memiliki kewajiban terhadap guru, teman-teman, dan lingkungan kelasnya. Apa saja hak dan kewajiban anak-anak tersebut? Nah, tuliskan masing-masing 2 jawabanmu dalam kolom berikut. Nah, untuk ini hak dan kewajiban ya, seperti yang sudah pernah Miss Nora sampaikan, dan kamu juga jangan lupakan ya. Hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Ketika kita sudah menerima hak kita, maka kita tidak boleh lupa untuk melakukan kewajiban. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama kita jawab hak anak di kelas dulu. Hak dari guru yang pertama adalah mendapatkan pelajaran ya, mendapat pelajaran. Lalu hak yang kedua dari guru adalah mendapat perhatian dan kasih sayang. Ya, itu hak anak dari guru di sekolah ya atau di kelas. Yang pertama tadi mendapatkan pelajaran, yang kedua mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Sudah? Lalu hak dari teman. Hak dari teman adalah bermain bersama ya. Itu hak dari teman. Lalu hak dari lingkungan. Nah, ini ada 2. Yang pertama, mendapat kenyamanan. Yang kedua, mendapat lingkungan yang bersih. Itu hak anak di kelas dari lingkungan. Yang pertama mendapat kenyamanan, yang kedua mendapat lingkungan yang bersih. Ya, itu hak anak di kelas. Oke, sekarang kita masuk kepada kewajiban anak di kelas. Nah, yang pertama itu adalah kewajiban terhadap guru. Apa kewajiban terhadap guru? Yang pertama adalah mendengarkan guru, menjawab dan mengerjakan tugas dari guru. Itu kewajibanmu terhadap guru ya. Pertama mendengarkan guru, yang kedua menjawab dan mengerjakan tugas dari guru. Sudah? Oke, kita masuk kepada kewajiban terhadap teman. Nah, apa kewajiban kita atau apa kewajiban kamu sebagai seorang anak di kelas terhadap temanmu? Yang pertama, mengasihi sesama teman. Ya, mengasihi sesama teman. Kewajiban yang kedua adalah
menghargai teman. Ya, kita harus saling menghargai. Jadi kewajiban yang kedua adalah menghargai teman. Tadi kewajiban pertamanya terhadap teman, mengasihi sesama teman. Oke, sudah. Kalau sudah kita masuk kepada kewajiban terhadap lingkungan. Nah, apa kewajibanmu sebagai anak di kelas terhadap lingkungan? Yang pertama, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Sudah? Kalau sudah, maka kita lanjutkan ke matematika halaman 74. Ini kita masih seputar membuat 5 kemungkinan ya. Kemarin kita sudah sering berlatih tuh untuk membuat 5 kemungkinan ya. Oke, nah sekarang ini ada pertanyaannya yang ayo berlatih halaman 74. Sekolah Dasar Permata mengadakan lomba menggambar dan membaca puisi. Banyaknya peserta yang mendaftar lomba ada 601 anak. Tulislah 5 kemungkinan jumlah peserta lomba menggambar dan membaca puisi. Nah, di sini sudah dikasih tahu, sudah diberitahu pada kita berapa total peserta yang mendaftar, yaitu ada 601. Nah, kita diminta untuk membuat 5 kemungkinan pengurangan ya. Ini masih tentang pengurangan. Nah, tapi untuk yang pertama ini ya, soal yang pertama ini dari Miss Nora saja. Nanti yang keduanya untuk melengkapi kolom selanjutnya itu kamu yang kerjakan ya. Yang pertama, 601 kurang 301. Tulis ya. Nih seperti yang ini. Yang ini. Kotak yang ini. Nanti kamu tinggal kurangkan yang ini, 601 kurang kotak yang ada di sini, kurangkan berapa hasilnya. Berapa hasilnya, ya? Oke, kamu tulis dulu. Yang pertama 601 kurang 301. Yang kedua 601 kurang 200. Yang ketiga 601 kurang 125. Yang keempat 601 kurang 140. Dan yang terakhir yang kelima 601 kurang 250. Miss Nora ulang ya. Yang pertama 601 kurang 301. Yang kedua 601 kurang 200. Yang ketiga 601 kurang 125. Yang keempat 601 kurang 140. Dan yang terakhir 601 kurang 250. Nah, nanti kamu kurangkan berapa hasilnya. Oke? Bisa ya? Bisa dong, sudah kelas 3 pasti bisa pengurangan. Nah, lalu untuk kolom yang selanjutnya yang di bawah, lengkapilah kolom di bawah ini dengan angka yang berbeda-beda dengan hasil yang tepat sesuai yang kamu tentukan sendiri. Bilangan antara 100 sampai dengan 1000. Nah, jadi kamu tulis ya. Bilangannya jumlahnya antara 100 sampai dengan 1000. Minimal 100, maksimal 1000. Kamu buat sesuka hati, terserah kamu ya. Berapa angkanya? Misalnya, ini misalnya ya. 200 kurang 100 misalnya. Jadi totalnya 100. Atau 300 kurang 200. Nah, begitu ya. Jadi dia antara 100 sampai dengan 1000. Misalnya, Miss, aku bikin 1000 bisa nggak? Bisa. 1000 kurang 300 misalnya. Sama dengan 700. Begitu ya maksudnya. Jadi kamu yang tentukan sendiri. Berapa kurang berapa dan berapa hasilnya. Itu kamu sendiri yang menentukan. Ya. Pasti bisa ya. Oke. Kita lanjut ke halaman 75.
Ya, kita hari ini mau mengerjakan sampai evaluasi 2. Oke? Halaman 75 judulnya asik sendiri. Feni dan Dila berada di teras kelas saat istirahat. Dila menceritakan pengalamannya berlibur. Feni mendengarkannya sambil melihat wajah Dita. Setelah Dita selesai bercerita, Feni pun hendak menceritakan pengalamannya. Saat Feni bercerita, Dila mengeluarkan buku bacaan yang dipinjamnya dari perpustakaan. Feni terus bercerita dengan semangat sambil melihat ke arah Dila. Namun, lama-kelamaan Dila asik membaca buku. Dila tidak memerhatikan Feni. Feni akhirnya menyadari perilaku Dila. Feni bertanya alasan Dila tidak mau mendengarkan saat dirinya bercerita. Dila mengatakan bahwa Feni terlalu lama bercerita sehingga Dila bosan. Feni marah karena Dila tidak memerhatikannya saat ia bercerita. Dila yang disalahkan, Feni pun berbalik marah. Tepat saat itu Bu Tati melintas. Melintas artinya lewat ya. Bu Tati mendamaikan Feni dan Dila. Bu Tati berpesan bahwa kita harus menghormati orang lain. Hak setiap orang untuk dihormati. Saat berbicara, sebaiknya menggunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah seperlunya agar tidak membosankan orang lain. Berikan pula kesempatan pada orang lain menyampaikan pendapat. Sebagai pendengar, sebaiknya mendengarkan lawan bicara dan mengarahkan pandangan kepadanya. Jika merasa bosan atau kurang suka dengan yang dibicarakan, sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik. Feni dan Dila saling memanfaatkan. Ini bukan memanfaatkan ya, saling memaafkan. Mereka akhirnya menyadari jika terdapat saling pengertian, tentu tidak akan terjadi perselisihan. Nah, kita lanjut ke halaman 76 yang ayo lakukannya. Ini PR ya. Tuliskan kesimpulan dari isi bacaan di atas. Nah, dari bacaan yang sudah Miss Nora bacakan tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Ya, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Nah, kamu kerjakan masing-masing ya. Oke, lalu yang kedua, tulislah kalimat yang berisi saran yang terdapat pada bacaan di atas. Nah, di bacaan yang dengan judul asyik sendiri ini ada kalimat saran. Ya, kalau misalnya tadi kamu kurang mengikuti apa yang Miss Nora bacakan, kamu bisa baca ulang di rumah. Lalu cari mana kalimat saran yang ada di cerita tersebut. Ya, bisa ya. Lalu kita lanjutkan ke yang ayo berlatih. Nah, ini kita masih membahas seputar tentang memberikan saran. Ya, ini pelajaran bahasa Indonesia yang ayo berlatih halaman 76. Ya, kita udah sering berlatih untuk membuat saran dan tentunya pasti kamu bisa untuk membuat saran yang sesuai dengan pernyataan. Ya, yang pertama, ini kamu tulisnya sarannya saja ya, maksudnya nggak usah. Nomor 1, Lili tidak memandang Tina saat Tina mengajaknya berbincang. Nah, berbincang itu apa, Miss? Berbincang itu berbicara ya. Ngobrol. Nah, itu. Apa saran yang bisa kita berikan terhadap pernyataan ini? Ya, sarannya adalah sebaiknya Lili
memandang Tina, ya, sebaiknya Lili memandang Tina saat Tina mengajak berbincang. Miss Nora ulang ya. Sarannya adalah sebaiknya Lili memandang Tina saat Tina mengajak berbincang. Itu sarannya ya. Maksudnya Miss, maksudnya itu kita kosongkan saja. Kita ke saran saja. Yang kedua, Koko memotong ucapan Bona saat Bona memberikan penjelasan. Apa saran yang bisa kita berikan? Sebaiknya Koko tidak memotong ucapan Bona. Sebaiknya atau boleh seharusnya juga boleh. Ya. Sebaiknya Koko tidak memotong ucapan Bona. Itu yang nomor 2. Nomor 3, Roma berbicara dengan suara keras dan bersikap tidak sopan. Nah, apa saran yang bisa kita berikan? Sarannya adalah seharusnya atau sebaiknya Roma berbicara yang lembut dan sopan. Seharusnya atau sebaiknya Roma berbicara yang lembut dan sopan. Ya, dan yang terakhir, Didi tidak menjawab saat ditanya Mulia. Nah, apa saran yang bisa kita berikan? Sarannya adalah seharusnya Didi menjawab saat ditanya Mulia. Sarannya seharusnya atau sebaiknya Didi menjawab saat ditanya Mulia. Itu saran yang bisa kita berikan. Oke, sudah bisa? Sudah selesai? Kalau sudah selesai maka kita bisa lanjutkan pembelajaran kita. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kita mau mengerjakan evaluasi 2. Ya. Seperti biasa, Miss Nora kasih 3, Miss Nora jawab 3, selebihnya kamu yang jawab. Jadi kita sama-sama bekerja. Oke anak-anak? Siap? Oke, kalau begitu kita mulai dari pelajaran PPKN atau PKN ya. Nomor 1, yang berkewajiban menjaga kebersihan sekolah adalah A. Guru, B. Siswa, C. Warga sekolah. Iya, jawabnya warga sekolah. Jadi bukan hanya menjaga kebersihan sekolah itu bukan hanya tugas OB, tidak ya, tapi tugas semua warga sekolah, siswa, guru, kepala sekolah, OB, bahkan semua yang ada di sekolah. Kewajiban kita untuk menjaga kebersihan sekolah. Untuk apa? Untuk kenyamanan kita bersama saat belajar, ya. Jadi nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, sekolah adalah tempat A. bermain, B. berteman, C. belajar. Iya, jawabannya belajar. Ya, sekolah adalah tempatnya belajar. Oke, nomor 3, semua anak berhak mendapatkan A. pendidikan, B. hadiah, C. tugas. Maka jawabannya adalah A. pendidikan. Semua anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Ya. 4, 5, 6 itu kamu yang kerjakan. Kita lanjut ke bahasa Indonesia yang nomor 7. Lingkungan sekolah kotor. Kalimat saran yang tepat adalah A. jangan buang sampah sembarangan, B. sebaiknya segera dibersihkan dengan cara bergotong royong, C. seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Jawabannya adalah bisa B, bisa C ya. B juga bisa. Sebaiknya segera dibersihkan dengan cara bergotong royong.
C juga bisa, seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, nomor 7 itu bisa B, bisa C. Nomor 8, sekolah yang bersih akan meningkatkan titik-titik belajar. A. Prestasi, B. Semangat, C. Masalah. Jawabnya B. Semangat, ya. Jadi kalau sekolah kita bersih, kita pun semangat untuk belajar. Sebaliknya, kalau sekolah kita kotor, jorok, tidak bersih, maka kita pun tidak semangat, tidak fokus ketika kita belajar, tidak nyaman, ya. Jadi nomor 8 itu jawabannya adalah B, semangat. Nomor 9, anak-anak sering ribut saat tidak ada guru di kelas. Kalimat saran yang baik adalah A. Sebaiknya setiap anak mendengarkan saat guru mengajar. B. Sebaiknya saat guru belum masuk ke dalam kelas, setiap anak mempersiapkan buku yang akan dipelajari. C. Seharusnya jangan mengganggu kenyamanan belajar. Nah, perhatikan, tiga-tiga ini termasuk kalimat saran. Tetapi tidak semuanya itu sama dengan pernyataannya, ya. Nah, pernyataannya adalah anak-anak itu sering ribut waktu gurunya nggak ada di kelas. Nah, maka kalimat saran yang paling tepat untuk pernyataan ini adalah yang B, ya, yang B. Seharusnya saat guru belum masuk ke dalam kelas, setiap anak mempersiapkan buku yang akan dipelajari. Oke, nomor 9B. 10 sampai 12 itu kamu kerjakan sendiri. Kita lanjut ke matematika nomor 13. Nah, ini tentang pengurangan, ya. Titik-titik kurang titik-titik sama dengan 450. Nah, mana yang cocok? A, 450 dan 200. Nah, coba perhatikan yang A. 450 kurang 200 itu sama dengan berapa? 250. Berarti tidak, ya, salah. Karena nomor 13 itu hasilnya 450. Sementara yang A hasilnya 250. Kalau 450 kurang 200, ya. Yang B, 550 dan 300. Nah, coba kamu kurangkan. 550 kurang 300 sama dengan berapa? Sama juga, hasilnya 250. Maka yang B pun bukan jawabannya. Kita perhatikan yang C. 650 dan 200. Nah, kalau 650 dikurang 200 itu sama dengan berapa? 450. Maka jawabannya adalah yang C. Karena sama, ya, hasilnya 450. Nomor 13 berarti C, 650 dan 200. Ya, 650 dikurang 200 sama dengan 450. Nomor 14. A dikurang B sama dengan 350. Maka A sama dengan 550 dan B 250. Coba kita hitung, kita kurangkan. 550 dikurang 250 sama dengan 300. Maka jawaban yang A salah, tidak, bukan, ya. Yang B 600 dan 250. Coba kita kurangkan. 600 dikurang 250 sama dengan 350. Iya. Yang C, A 600, B 300. Yang C ini maka hasilnya 300, ya. Jadi yang nomor 14 itu yang cocok adalah B. A-nya 600 dan B-nya 250. Nomor 14 itu jawabannya B. Ya, karena 600 kurang 250 itu hasilnya 350. Nomor 15. 750 dikurang A sama dengan 125. Maka A sama dengan A 425
B. 525, C. 625. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan nilai dari A? Maka kamu bisa kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil untuk mendapatkan A-nya ya. 750 dikurang 125 itu berapa? Iya, itu jawabannya adalah C, 625. Maka A-nya itu adalah 625. Jawaban nomor 15 itu C. Ya. Sudah 16 sampai 18 itu kamu kerjakan masing-masing. Nah, untuk yang nomor 18 kamu isi titik-titiknya itu ya dengan angka yang bebas. Terserah kamu angkanya berapa. Tapi di situ sudah dikasih tahu ya, kamu harus kurangkan dengan 250. Oke, berarti kamu harus buat untuk mengurangkan itu, yang ini. Untuk mengurangkan yang ini, berarti kamu isi di sini harus lebih dari 250 angkanya, ya. Supaya apa? Supaya bisa dikurangkan. Oke? Yang ini berarti kamu harus isi lebih dari 250 angkanya, ya. Bisa ya, karena kita udah sering kerjakan membuat kemungkinan. Nomor 18 itu bebas angkanya berapa, terserah kamu, ya. Tapi tetap harus dikurangi 250. Oke, bisa ya? Kita lanjut yang terakhir SBDP nomor 25. Dinamika gerak dalam tari adalah segala perubahan di dalam tari karena adanya titik-titik di dalam tari. Kalimat yang tepat untuk melengkapi definisi di atas adalah A. Variasi, B. Keharusan, C. Irama. Jawabannya adalah A. Variasi. Nomor 26, gerakan kedua kaki rapat, kemudian digerakkan ke kanan dan disilangkan, termasuk titik-titik gerak dalam tari. A. Variasi, B. Dinamika, C. Irama. Jawabannya adalah B. Dinamika. Nomor 27, dalam gerakan tari meniru gerak mengambil sampah, perubahan gerakan badan dari posisi tegak menjadi A. Menyamping, B. Membungkuk, C. Menengadah. Jawaban nomor 27 itu adalah B. Membungkuk. Nomor 28 sampai 30 kamu kerjakan masing-masing. Nah, untuk mengerjakan itu ya, untuk mengerjakan yang SBDP halaman untuk nomor 28 sampai nomor 30 itu ya, khususnya untuk nomor 29 dan 30 kamu bisa lihat di halaman sebentar ya, di halaman 47 ya, di halaman 47 sampai 48 untuk mengerjakan nomor 29 dan 30 ya. Nomor 28 itu kan masih bisa kamu bisa tahu ya, tahulah tarian biasa titik-titik lagu daerah. Nah, nomor 29 dan 30 itu bisa kamu lihat atau bisa kamu cari jawabannya di halaman 47 dan 48. Oke? Kalau begitu, pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Miss Nora harapkan kamu tetap menjaga kesehatan. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Ya, banyak minum air putih, minum vitamin, makan sayur, makan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita untuk hari ini. God bless you. Dadah.